Selamat sore semua. Selamat sore, hari ini kita merayakan Minggu Prapaskah yang keempat. Minggu lalu, masih ingat Injil yang dibacakan di gereja minggu yang lalu? Yang senyum-senyum berarti ingat. Oh, langsung tidak senyum. Minggu lalu, Injil yang dibacakan adalah dan direnungkan yaitu mengenai orang Galilea yang darahnya dicampur dengan darah persembahan. Ya. Jadi orang Galilea dibunuh sama Pilatus, tapi darahnya itu dicampur dengan darah persembahan. Lalu yang kedua itu 18 orang yang ditimpa oleh menara Siloam itu dianggap sebagai orang paling berdosa. Ya. Maka Yesus mengatakan bahwa kalau engkau tidak bertobat, maka nasib kita pun juga sama dengan mereka. Maka diberikan perumpamaan pohon yang sudah 3 tahun tidak berbuah, tapi hamba meminta supaya tidak ditebang selama 1 tahun. Diberi kesempatan untuk bertobat. Ya. Nah, minggu ini adalah sudah bertobat dan kembali kepada Bapa. Maka ada kegembiraan. Kegembiraan itu muncul dari warna liturgi. Ya. Jubah yang dipakai, kasula dan stola itu warna pink. Itu bukan karena kesukaan ya, tapi itu melambangkan kegembiraan. Bahwa minggu lalu Yesus mengatakan ayo bertobat, dan minggu ini ya sudah bertobat, kembali kepada Bapa. Tapi Bapak Ibu, kembali kepada Bapa itu tidak gampang ternyata. Ya. Walaupun dalam dirinya sendiri sudah mau bertobat, belum tentu orang-orang di sekitar menerima pertobatan kita. Itu yang terjadi dalam bacaan Injil. Ya. Injil hari ini itu panjang. Ya. Tapi intinya adalah orang-orang yang sudah bertobat terkadang tidak diterima ketika dia sudah bertobat. Sudah terlanjut memikirkan hal buruk terhadap orang itu. Dia mau berubah sekalipun tidak akan lagi dilihat. Dia mau mengubah hidupnya tidak akan diapresiasi, tidak dihargai. Itu pun juga terjadi dalam lingkungan kita. Yang selama ini tidak aktif, tiba-tiba aktif. Nah itu orang mulai bicara. Kenapa dia muncul ya? Oh ternyata dia mau menikah. Oh menikah lagi, bukan dia yang menikah, tapi anaknya mau menikah. Oh pantasnya dia aktif lagi. Supaya nanti kalau mengambil surat dari warga, lebih mulus begitu. Ya. Tapi mulai dibicarakan. Sama juga kalau misalnya orang bernyanyi paduan suara. Ya. Kalau sudah tidak datang 1-2 kali pesertanya, itu nanti yang sudah datang sekian lama, mukanya mulai berat melihat temannya. Kenapa? Karena merasa tidak datang untuk beberapa kali. Tapi ada juga yang dengan senang hati menerima ketika datang kembali. Saudara-saudari yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada 2 orang anak dari salah satu keluarga. Dan anak pertama itu mengalami suatu perbedaan ketika anak yang kedua lahir. Anak yang pertama selalu merasa bahwa dirinya tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Dia tidak pernah dibeliin handphone. Dia tidak pernah dibeliin sepatu atau pakaian. Tapi anak yang kedua selalu diberikan perhatian yang baik. Sehingga anak yang pertama itu selalu merasa dia tidak dianggap sebagai anak. Bahkan orang tuanya selalu memuji-muji anak yang kedua. Dengan mengatakan kepada teman-temannya, itu anak kedua saya itu selalu rajin
pinter, ya, mandiri, tidak seperti kakaknya. Nah, kakaknya marah. Ya. Itu ketika mereka kecil. Ketika mereka besar pun juga sama. Anak yang pertama itu nggak pernah dipuji, tapi yang kedua selalu dipuji. Dengan mengatakan kepada teman-temannya bahwa anak saya yang kedua ini, dia selalu nelpon, selalu memperhatikan. Dengan bertanya apakah sudah makan, apakah sudah minum obat, bagaimana lututnya sudah mulai mendingan atau belum. Itu dia ceritakan kepada teman-temannya. Dan ternyata ketika mereka mulai tumbuh besar, mereka berdua akhirnya bermasalah. Dan tidak mudah untuk berdamai. Tapi ada juga orang tua yang tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Tidak pernah semuanya diberikan secara rata perhatiannya. Dan ketika seseorang, orang tua adalah mulai tidak lagi berdaya, anak-anak juga biasanya tetap merasa nyaman kepada orang tua. Bahkan anak-anak dari yang pertama tadi, dia mulai memaafkan orang tuanya. Tetapi sudah terlanjut anak yang kedua untuk tidak mau memaafkan karena sudah sempat ada kata-kata yang buruk keluar. Sehingga mereka tidak untuk memaafkan, tidak terlalu ikhlas. Tapi kalau ke rumah orang tua, mereka dua-duanya sangat semangat dan merasa nyaman. Tapi untuk saling pergi ke rumah saudara, itu agak berat. Bapak, ibu, saudara-saudari, itu adalah realitas yang sering terjadi dengan kita juga. Terkadang kita lebih nyaman balik ke rumah orang tua daripada ke rumah saudara. Atau kalau orang tuanya masih ada, itu beda. Nanti kalau kembali ke rumah itu ketika tidak ada lagi orang tua. Itu terjadi. Dan Injil hari ini melukiskan hal itu kepada kita. Saudara yang pertama dan kedua, mereka tidak akur. Tapi yang bungsu adalah kembali dan bertobat. Siapa anak pertama dalam Injil hari ini? Mereka adalah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sedangkan orang-orang berdosa dan pemungut cukai datang pergi untuk mendengarkan Yesus dan mau bertobat, sedangkan anak yang sulung tidak mau menerima pertobatan saudaranya. Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diajak agar kita juga memiliki hati seperti Bapa yang selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang di sekitar kita bila ia bertobat. Seperti yang dialami oleh Bapa yang baik dalam Injil hari ini. Walaupun anaknya sudah melakukan dosa besar, tetapi hatinya selalu terbuka terhadap pertobatan yang dilakukan oleh anaknya. Mari pada Prapaskah yang keempat ini kita datang kepada Tuhan untuk bertobat kembali kepadanya, dan Ia sangat gembira karena kita ditemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat karena pertobatan-pertobatan kita. Tuhan menyertai kita.